Ya, pemirsa, dalam pidato Presiden tentang anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2022 pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo menjelaskan ada 6 fokus kebijakan era APBN 2022 mendatang. Dan kebijakan tersebut antara lain melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan serta menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Presiden Joko Widodo menjelaskan ada 6 fokus utama kebijakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2022 mendatang. Adapun 6 fokus tersebut antara lain melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting. Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Presiden menambahkan reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, peran sentral RAPBN 2022 sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Justinus Prastowo. Beliau adalah staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis. Ya, halo Pak Justinus, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Ya, salam sehat juga. Terima kasih juga atas waktu yang sudah disediakan. Kita langsung saja mengulas ini dari peran sentral RAPBN tahun 2022 mendatang. Masih fokus nampaknya untuk menangani pandemi COVID-19 dan juga lebih masuk lagi kepada sektor kesehatan dan juga jaring pengaman sosialnya. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh ini, Pak Justin, silakan. Baik, Mas Pras, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, pandemi ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding yang kita perkirakan untuk dapat diatasi. Pemerintah dan kita semua, kami rasa juga belajar dari pengalaman ini, maka sekarang kita semakin sadar, semakin paham bahwa yang menjadi determinan utama pemulihan ekonomi adalah penanganan pandemi atau COVID itu sendiri. Sehingga kita harus fokus menangani pandemi serta dampaknya, karena itu akan jadi prasyarat utama bagi pemulihan ekonomi. Dengan demikian, kita juga menyiapkan skenario living with endemic, karena ketika nanti pandemi berakhir pun COVID akan menjadi endemi menurut WHO. Maka kita harus menyiapkan bantalan-bantalan kebijakan yang bisa lebih sustain, memastikan bahwa kita lebih siap, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi secara bersamaan. Oke, tapi kalau dari sisi dana khususnya ya untuk pemulihan ekonomi nasional begitu di tahun depan, bukannya ada pengurangan begitu? Akankah itu juga berdampak nantinya untuk pelaksanaannya di lapangan? Ya, APBN disusun dengan sangat dinamis sesuai Undang-Undang 2 2020. Pemerintah diberi fleksibilitas melihat situasi dan keadaan yang ada. Sebagaimana kita tahu, kita sudah melakukan banyak refocusing anggaran demi merespon dinamika COVID ini, termasuk yang terakhir PPKM level 4 kemarin juga kita akhirnya melakukan refocusing tahap 4 untuk memastikan anggaran mencukupi. Jadi itu akan jadi skenario juga. Sekarang kita susun dengan moderat terlebih dahulu, sampai kita lihat dampak pandeminya. Kalau memang nanti membutuhkan tambahan, kita akan tambah. Tantangan yang terbesar dalam mengelola APBN yang kita bisa dapatkan pembelajarannya dari tahun 2020, 2021 sebenarnya apa nih yang sedang menjadi fokus dari pemerintah sendiri, Pak Justinus? Ya, tentu saja di saat pandemi ini kita menyadari ketika sektor swasta sedang sangat terdampak, warga masyarakat sudah terdampak, maka semua bertumpu pada APBN. APBN tentu tidak punya keterbatasan juga. Tetapi kita coba lebih fleksibel dengan kebijakan counter cyclical. Tantangan kita saat ini adalah bagaimana pemulihan ekonomi dapat segera kita capai agar
kita kembali dapat bertumpu kepada aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan negara yang sustain. Dan kita juga dapat mengurangi ketergantungan atau selama masa pandemi kita tahu kita menambah porsi utang demi membeli defisit. Nah, kita akan pelan-pelan secara bertahap menuju kepada pengurangan porsi utang untuk kembali kepada optimalisasi penerimaan perpajakan kita. Ya, kalau kita lihat tantangan terbesar lebih kepada kondisi domestik begitu atau tantangan dari luar negeri yang juga sama-sama terdampak negara-negara lain? Ya, emang ada dua tantangan. Tantangan domestik kami rasa memang paling besar karena akan berkaitan dengan tadi prasyarat utama kesehatan harus dapat ditangani dengan baik sebagai prakondisi pemulihan ekonomi. Ya. Kita sekarang sudah belajar bagaimana mendesain insentif, bagaimana kita tetap mendorong sektor yang produktif, tetap aman dari COVID, dan juga membaca sektor-sektor yang dapat tumbuh lebih baik, yang bermunculan di masa pandemi ini untuk dapat terus diberi dukungan. Nah, secara global kita juga punya tantangan. Bagaimana negara-negara juga ada yang sudah lebih cepat pulih, ada yang kembali mengalami second wave atau third wave, dan kita juga sekarang ingin mendorong bagaimana kita bisa penetrasi, memanfaatkan opportunity di pasar global tersebut dengan mendukung sektor-sektor yang punya peluang untuk masuk ke sana, Mas. Baik, tapi kalau kita lihat dari beberapa asumsi dasar yang sudah disampaikan dan ini juga menjadi hal yang harus dilaksanakan di tahun depan, lebih kepada tadi, dinamis jugakah atau bagaimana ini, Pak? Betul, jadi memang ini sangat dinamis, maka desain APBN tahun 2022 menggunakan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Kita menyadari harus ada kombinasi atau racikan kebijakan yang tepat antara kebijakan fiskal yang fokus kepada reformasi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur digital selain perlindungan sosial, serta reformasi struktural, yaitu penguatan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, OSS berbasis resiko, dan juga LPI atau Lembaga Pengelola Investasi yang diharapkan bisa menjadi katalisator di tengah kebutuhan akan investasi yang semakin tinggi. Ya, di tengah kondisi pandemi begitu, tapi kita lihat arus investasi di Indonesia juga kan masih cukup oke lah bisa dikatakan begitu, Pak Justinus. Apakah ini menjadi salah satu juga sektor yang menjadi perhatian dari pemerintah begitu, yang terdampak dan tidak terdampak akhirnya akan dikelompokkan begitu, yang akan menjadi fokus perhatian dari pemerintah sendiri? Betul, Mas Pras. Jadi kalau kita lihat sebenarnya krisis yang sekarang terjadi lebih karena faktor kesehatan atau faktor eksogen. Faktor di luar ekonomi. Fundamental kita cukup bagus, maka investor pun juga punya minat yang cukup besar. Ini yang terus kita kelola, dan kita akan terus melakukan komunikasi, koordinasi, termasuk menggandengkan minat aspirasi investor tadi dengan sektor-sektor yang punya daya tarik dan punya nilai tambah, terutama yang muncul di saat pandemi ini. Harapannya kita bisa mengungkit dengan lebih baik pertumbuhan ekonomi kita, peningkatan pemerataan dan keadilan, dengan tetap tadi waspada pada dampak COVID-nya sendiri. Itu dia, lagi-lagi seperti itu nanti fokusnya adalah bagaimana kita menangani pandemi, kemudian bisa berdampingan sehingga aktivitas ekonomi juga bisa berjalan. Apakah juga ini menjadi bagian daripada upaya pemerintah selanjutnya di tahun depan? Kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Justinus. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis. Dan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati ada beberapa infografik begitu. Yang pertama dari sisi postur RAPBN di tahun 2022 mendatang. Kita akan lihat dari sisi pendapatan negara begitu, yang ini ditargetkan bisa tercapai 1.840,7 triliun rupiah dengan jumlah belanja negara yang juga harus dikeluarkan sekitar 2.708,7 triliun rupiah. Sehingga ada defisit di RAPBN tahun depan sekitar 4,85% dari PDB atau sekitar 868 triliun rupiah. Kita akan lihat juga dari sisi asumsi
dasar khususnya untuk ekonomi makro. Pertumbuhan ekonominya ditargetkan antara 5 sampai dengan 5,5%, kemudian inflasinya 3%, kemudian nilai tukar rupiahnya di 14 ribuan. Nah, kemudian suku bunga dari surat utang untuk tenor 10 tahun 6,82%, harga minyak mentah dunianya $63 Amerika per barrel, dan juga lifting minyak ditargetkan 703.000 barrel per hari. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak Justinus dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan. Kita akan coba cermati dari posturnya RAPBN. Ini ada defisit nih Pak. Bagaimana upaya pemerintah untuk menutup defisit RAPBN di tahun depan, Pak Justinus? Ya, selama ini kita konsisten pada defisit di bawah 3% sesuai amanat Undang-Undang 17 2003. Ya. Tetapi karena kondisi pandemi, penerimaan negara turun akibat ekonomi yang melambat, padahal belanja dibutuhkan lebih besar lagi, maka mau tidak mau defisit melebar. Dan itu ditolerir oleh Undang-Undang 2 2020 hanya sampai dengan tahun 2023. Artinya tahun 2023 kita akan kembali di bawah defisit 3%, sehingga sekarang skenario kita adalah mengoptimalkan APBN 2022 sebagai bridging atau jembatan yang sifatnya konsolidatif dari defisit yang lebar 4,85% menuju ke 3%. Tentu saja ini menjadi tantangan kita, tapi kita juga belajar, Mas Pras. 2 tahun ini pemerintah bersama pemerintah daerah semakin mampu untuk mengefisienkan APBN. Jadi kita sudah tahu bagaimana menyusun fokus, menyusun prioritas, dan bisa lebih efisien dengan skema zero based budgeting. Nah, harapannya efisiensi ini akan semakin mendukung APBN yang sehat, dan di tengah pemulihan ekonomi yang sedang berjalan, kita berharap penerimaan pajak juga kembali optimal, sehingga bisa mendukung pembiayaan APBN kita. Nah itu dia. Lantas kalau kita bicara memang fokus dari masyarakat sendiri adalah upaya pemerintah juga nih untuk mengurangi jumlah utang. Nah apakah nanti juga dengan penerbitan surat utang yang juga ditujukan untuk investor domestik dan juga luar negeri akan menjadi fokus, atau mencari sektor-sektor lain yang penyumbang devisa nih yang terbesar bagi negara yang tadi sudah kita sebutkan, ada beberapa sektor yang mungkin menguntungkan dalam beberapa waktu terakhir di tengah pandemi, seperti tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas sektor CPO yang bisa dikatakan tidak terlalu terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Pak Justinus. Ya, yang pertama kita bersyukur selama masa pandemi ini APBN juga didukung oleh burden sharing dengan Bank Indonesia. Jadi kita mendapatkan pinjaman atau pembiayaan dengan lebih murah karena ada yang bunganya bahkan 0%. Nah, lalu saat ini kita juga fokus mengoptimalkan penerimaan pajak dan PNBP termasuk cukai, terutama untuk sektor-sektor yang memang tidak terlalu terdampak tadi. Jadi betul kita mendapat berkah dari harga komoditas yang bergeliat naik di beberapa hasil perkebunan dan juga hasil pertambangan. Tentu ini kabar baik karena akan menambah penerimaan negara kita baik pajak maupun PNBP. Nah sekarang kita juga fokus bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada. Sektor-sektor unggulan yang muncul selama pandemi tentu harus berkorelasi dengan meningkatnya kontribusi pajak mereka. Dan kita juga melihat ekstensifikasi masyarakat dimungkinkan tanpa mengganggu iklim usaha, tanpa mengganggu fairness. Kita optimistik dengan pendekatan kewilayahan bisa mengcapture potensi pajak baru dengan lebih baik, termasuk perbaikan administrasi yang dilakukan saat ini untuk penguatan administrasi yang bisa memastikan seluruh transaksi aktivitas bisnis bisa diawasi dengan baik, akan mendorong juga peningkatan penerimaan pajak. Dan terakhir tentu pajak digital yang sangat potensial terutama di masa pandemi tumbuh dengan sangat baik. Kita harapkan dapat diatur dengan segera menunggu konsultasi OECD. Kita segera bisa implementasikan di lapangan agar bisa mendapatkan tambahan penerimaan tanpa tadi mengganggu iklim investasi dan juga fairness. Kalau bicara mengenai digital, kita tahu di tengah pandemi ini kan juga perkembangannya luar biasa sekali begitu. Apakah juga disasar untuk mereka UMKM yang akan go digital, atau ada kategori tertentu sih Pak apabila nanti pajak yang diberikan untuk sektor digital sendiri? Ya, pertama kita telah memulai dengan Perpu 1 2020 dengan memasukkan pemungutan PPN kepada para platform asing yang memberikan layanan jasa ke Indonesia.
Jadi ini sudah sangat banyak dan penerimaan juga sudah di atas 2,5 triliun setahun. Lalu kita juga menunggu hasil dari OECD G20 tentang pajak global minimum yang akan segera diterapkan. Itu juga akan berkontribusi pada penerimaan pajak kita secara alamiah. Dan yang terakhir untuk digital, betul, kita harus menjaga betul keseimbangan antara iklim investasi di mana sekarang sedang didukung digitalisasi, jangan sampai mendiscourage mereka juga. Yes. Maka para pelaku UMKM yang go digital akan kita lindungi. Pemungutan pajak yang terukur, yang moderat tetap menjadi pilihan tanpa mengesampingkan bahwa mereka yang memang menangguk keuntungan besar harus membayar pajak lebih tinggi dibanding yang layak mendapatkan insentif, Mas Pras. Baik, itu dia. Berarti memang fokus bagaimana keseimbangan dan kesetaraan ya dalam APBN di tahun depan nampaknya kita lihat ini, Pak Justinus. Ya. Ya, lantas bagaimana dengan refocusing sendiri? Ada beberapa anggaran yang kita tahu juga ada yang diambil kemudian untuk menutup anggaran yang lain begitu. Apakah pola ini juga akan diterapkan pada tahun depan? Ya, refocusing dapat menjadi pola yang baku ke depannya, menjadi bagian dari konsep zero based budgeting, di mana pertumbuhan belanja itu harus diikuti dengan outcome yang baik, harus ada dampak positif yang betul-betul terukur. Sehingga kita harus mencermati belanja-belanja yang tidak produktif, yang selama ini cukup boros, agar bisa dikesampingkan atau dialihkan untuk belanja prioritas. Nah, ini yang harus menjadi pola. Pusat daerah memaknai ini sebagai sesuatu yang positif, saya kita tahu tidak akan membebani APBN, tapi justru memberi ruang fiskal yang lebih leluasa untuk belanja yang lebih produktif, Mas. Yes, berarti kita tinggal tunggu saja implementasi dari rancangan ya anggaran pendapatan belanja negara di tahun depan yang sudah diberikan. Begitu, semoga memang benar-benar bisa membantu Indonesia juga terbebas dari pandemi, begitu dengan pelaksanaan vaksinasi, kemudian upaya-upaya fokus pada kesehatan masyarakat Indonesia tentunya. Pak Justinus, mohon maaf waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu dan pencerahan yang sudah diberikan ini mengenai peran sentral dari APBN di tahun 2022 mendatang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Justinus. Terima kasih, Mas. Ya. Salam sehat. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Justinus Prastowo. Beliau adalah staf khusus Kementerian Keuangan bidang komunikasi strategis. Dan sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 makin meningkat dan tetap patuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Dan jangan lupa juga dukung terus vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.